Inilah kenapa banyak kreator pemula gagal dalam 1 bulan pertama. Sebelumnya, selamat datang dulu di 30 Days Challenge, jago ngomong depan kamera, di mana di series ini aku akan share progresku dari hari pertama sampai hari ke-30 nanti. Apakah ada perkembangannya? Kita lihat sama-sama. Dan di 30 Days Challenge ini sebenarnya pembahasannya ya seputar pengembangan diri, jadi konten kreator, dan cari uang lewat sosial media. Aku akan fokus ke bagian-bagian itu aja, dan karena itu kebetulan yang ekspertisku, yang aku jalani, yang aku alami juga. Dan aku mohon maaf banget karena 2-3 hari ini aku sempat vakum untuk bikin konten karena emang lagi sakit. Ini juga rasanya masih kurang nyaman ya badannya. Cuman aku pengen bikin konten karena memang udah komitmenku untuk menyelesaikan ini dalam 30 hari. Dan kebetulan sakitnya tuh lo ya, sakitnya pas di luar kota, sedih banget ya. Udah lagi keluar kota, sakit, jauh dari keluarga, itu kan ya nggak enak gitu. Ya udah balik. Balik lagi ke materinya. Materinya yaitu inilah kenapa konten kreator pemula gagal dalam 1 bulan pertama. Nah ini aku udah tulis poin-poinnya, karena kalau aku ngomong depan kamera dan aku tulis poin-poinnya, ini menurutku lebih nyaman untuk aku explore. Jadi cuma poin, nanti aku kembangin lagi menurut pengalaman dan pengetahuanku. Yang aku punya informasinya, nanti aku akan kembangkan dari 1 poin ini. Oke. Poin yang pertama adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Iya. Banyak orang yang pengen jadi konten kreator itu udah punya ekspektasi yang tinggi banget. Dapat penghasilan segini banyaknya, dapat followers sekian ratus ribu dalam waktu yang singkat. Mereka mikirnya kayak gitu, punya ekspektasi yang singkat bisa sukses, sebentar bisa sukses. Itu pasti punya pemikiran yang kayak gitu, ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, sebenarnya ekspektasi itu nggak apa-apa ya, terlalu tinggi ya. Karena kita kan ya nggak apa-apa, namanya aja berandai-andai. Kita pengen bermimpi ya, kalau bisa bermimpi setinggi langit ya nggak apa-apa ekspektasi terlalu tinggi. Cuma yang sangat disayangkan adalah effortnya minim. Iya, ini benar banget. Banyak orang pengen pencapaian yang berbeda. Banyak orang yang pengen pendapatan yang berbeda. Tapi yang dilakukan masih sama aja. Itu kan ya sama aja bohong ya. Kita pengen sesuatu tapi kita nggak bisa melakukannya sepenuhnya. Itu kan ya sama aja bohong. Kita hanya menipu diri kita sendiri. Kita, ya itu kayak misalnya kayak judi lah ya. Kayak judi, hanya gambling aja. Kita kasih effort segini. Cuman kita pengennya yang dikembalikan itu returnnya banyak banget. Itu kan ya nggak bisa kayak gitu ya. Harusnya seimbang antara effort yang dikeluarkan dengan hasil yang pasti nanti kita dapatkan. Jadi high risk, high return juga. Kurang lebih seperti itu untuk poin yang pertama. Jadi kita sebaiknya kalau punya ekspektasi yang tinggi, kita harus imbangi juga dengan effort yang tinggi. Karena itu bisa membawamu untuk mencapai tujuanmu nanti. Bisa membawamu untuk mencapai cita-cita yang kamu inginkan nanti. Nah itu penting banget. Effortnya juga harus beda. Nggak cuma keinginannya aja yang berbeda, tapi effortnya juga harus beda. Aku gini ya juga sebenarnya males ya untuk bikin video setiap hari. Cuma kan aku pengen hasil yang berbeda. Aku pengen pendapatan yang berbeda. Aku pengen pencapaian yang berbeda. Maka dari itu aku pengen bikin, aku harus memastikan diriku tuh menghasilkan effort yang lebih dari yang aku ekspektasikan. Jadi effortku lebih dari ekspektasiku. Aku pengennya kayak gitu. Biar nanti ekspektasi atau pencapaian dari ekspektasiku bisa lebih tinggi lagi. Ini sorry agak belibet karena aku udah lama vakum untuk ngomong ya. 2-3 hari nggak ngomong tuh menurutku cukup lama. Karena biasanya kan aku setiap hari bikin konten ya. Setiap hari bikin ngomong depan kamera kayak gini. Tapi karena aku lagi sakit dan di luar kota, jadi ya kayak gitu. Jadi maaf banget kalau ada belibet-belibet. Oke, lanjut aja ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini adalah menggebu-gebu di awal, di pertengahan, loyo, di akhir, dah capek, nggak tahu mau ngapain. Nah ini bener banget. Biasanya di awal ya, namanya udah kepikiran punya ekspektasi yang tinggi itu ya. Di awal-awal tuh pasti yang menggebu banget. Menggebu, semua hal pengen dikerjain, semua hal pengen disikat, semuanya pengen digarap, ditulis, direkam semua. Pasti ada momen-momen kayak gitu. Aku juga dulu di awal ya kayak gitu. Di karirku, nggak karir sih ya. Aku memulai merintis akunku di Instagram, di @jagongkonten.
itu aku bikin videonya sampai 2-3 kali dalam sehari yang aku upload. Gila, itu banyak banget tuh teman-teman. Biasanya orang-orang uploadnya 1 hari 1 atau seminggu 2-3 kali. Aku 3 kali sehari. Udah kayak minum obat aja. Ya karena di awal-awal tuh pengennya menggebu banget ya, punya ekspektasi yang terlalu tinggi gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya pertahankan itu. Pertahankan itu. Itu bener banget. Karena kalau kamu udah capek dulu di awal, biasanya pertengahan bakal loyo. Iya, duh, aku kok nggak mendapatkan apa-apa ya dari hasil kerja kerasku ini ya, dari kerja kerasku ini ya. Terus gimana ya? Ya udah aku agak loyo lah. Biasanya banyak yang mikir kayak gitu. Maka dari itu penting untuk kita menjaga pattern yang udah kita bentuk di awal. Jadi kita misal sehari satu, yaitu kita bawa itu selama 1 bulan ke depan. Nggak yang sehari 15, terus hari kedua wis mandek. Lah itu kan ya sama aja bohong ya. Kita cuma gambling aja ya namanya ya. Kita cuma menaruh kartu kita dalam satu waktu, dan kita berharap itu akan kembali ke kita dalam return yang lebih besar. Itu kan ya nggak mungkin. Jadi kalau bisa kita tetap fokus dan konsisten aja dulu. Nggak perlu menggebu di awal. Menggebu di awal nggak apa. Cuma ya kita harus menjaga patternnya itu biar kita bisa selalu update, selalu konsisten setiap harinya. Kayak gitu. Dengan sesimpel bikin story aja, dengan sesimpel bikin video kayak gini aja, sebenarnya udah cukup. Tergantung kamu pengen bikin video yang kayak gimana. Apakah pengen yang berkualitas tinggi banget, atau kamu fokusnya ke kuantitas dulu. Tapi kalau saranku sih memang lebih baik untuk awalan, untuk pemula, fokusnya sama kuantitas dulu. Ini aku juga kuantitas aja. Aku sebenarnya bisa ya untuk bikin video yang lebih berkualitas, editannya yang was. Bisa aja. Cuma aku tuh pengen apa ya? Pengen membuat habitku dulu, membuat habit untuk bikin konten setiap hari dulu biar bisa menjadi kebiasaan. Itu kan jadi lebih baik ya. Nanti kalau udah jadi kebiasaan, aku bikin video yang lebih berkualitas, editingnya lebih bagus, atau mungkin hire tim, mendelegasikan tugas-tugas yang biasanya aku kerjakan sendiri. Nah, itu bisa aja. Cuma yang pertama kan yang paling penting adalah kebiasaan dulu. Kita membangun kebiasaan dulu. Maka dari itu aku juga bikin 30 Days Challenge ini. Dan di atas ini aku kasih alasan kenapa kamu perlu cobain 30 Days Challenge. Karena menurutku itu adalah salah satu hal untuk mencapai kedisiplinanmu. Kamu bisa mencapai kekonsistenanmu dalam bikin konten, dalam berkarir juga, dalam mencapai tujuan-tujuan yang kamu inginkan. Gitu. Itu untuk poin yang kedua. Itu menggebu di awal, pertengahan loyo, di akhir nggak tahu harus ngapain. Lalu ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini yaitu banyak dari kreator pemula, orang yang baru gabung, orang yang baru terjun ke dunia ini, masih terlalu sensitif dengan angka-angka. Iya, ini bener banget teman-teman. Karena kita kan udah punya ekspektasi yang tinggi, punya followers segini, punya viewers segini. Cuma karena kita melihatnya angkanya kok kecil ternyata, kok yang nge-view cuma 200-an, bahkan cuma puluhan aja. Mereka tuh udah gampang capek, gampang loyo. Karena dengan angka-angka ini. Sebenarnya kalau menurutku ya, angka hanyalah angka. Karena banyak kreator di luaran sana yang mungkin teman-teman nggak tahu ya ceritanya ya. Mungkin teman-teman nggak tahu di belakang layarnya. Yang nih harsh truth-nya, kenyataan pahitnya yaitu ada banyak kreator yang kalau viewersnya, kalau penontonnya nggak sampai ada tulisan K-nya, itu dihapus. Dan itu banyak banget. Ini diem-diem aja ya, karena ini tuh rahasia yang aku tahu sendiri ya, dan circle-circleku aja nih. Ternyata banyak kreator di luaran sana yang kalau viewersnya nggak K, mereka bakal hapus videonya, bakal take down videonya. Banyak itu. Wis, ini sebenarnya kamu juga bisa tahu sih sebenarnya. Cuma kalau kamu belum tahu ya ini tak kasih tahu. Banyak kreator di sana yang kalau nggak K itu dihapus viewersnya, dihapus videonya. Terus ada juga yang beli viewers biar bisa dapat tulisan K-nya. Itu juga banyak banget. Di sekitaranmu mungkin bakal ada kayak gitu. Tapi kalau aku saranin, jangan cuma fokus sama angka-angka aja. Fokuslah sama perkembangan dirimu dulu. Fokuslah sama audiens yang udah kamu punya dulu. Itu aja dulu. Gak perlu mikir yang terlalu luas, gak perlu mikir yang terlalu jauh.
Fokus dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu kuasai, apa yang udah ada di sekelilingmu ini, yang udah kamu miliki. Fokus di situ dulu. Karena dengan begitu, kamu nggak mudah sensitif, nggak mudah ketipu sama yang namanya angka-angka, viewers itu. Oke ya? Jadi banyak orang yang gagal dalam 1 bulan pertama ya karena itu. Karena terlalu sensitif melihat angka-angka. Banyak orang terlalu sensitif melihat angka ini sebagai suatu pencapaian yang tinggi. Padahal kalau kita tarik lebih jauh, kita lihat dari helikopter view-nya, angka itu kan sebenarnya ya orang ya. Jadi kita ya bikin konten ya harus dengan hati, harus dengan sistem di mana kita tuh ngobrol sama orang, berkomunikasi sama orang, itu kan sebaiknya yang kayak gitu ya. Kita fokusnya yang kayak gitu. Bukan cuma melihat angka itu sebagai ya angka doang, tapi angka adalah sebagai manusia, sebagai orang yang kita perlu berkomunikasi, kita perlu bersosial dengan orang ini. Ya, kayak kamu sekarang ini yang lagi nonton videoku. Aku ya mengapresiasi banget yang udah nonton sampai detik ini. Itu aku udah seneng banget loh teman-teman. Kamu bisa nonton sampai detik ini berarti kamu hebat. Attention span-mu tinggi. Oke. Nah, itu adalah beberapa alasan-alasannya. Terus, aku kasih kamu satu solusi. Iya, satu solusi yang sangat simpel yang bisa kamu kerjakan, yang bisa kamu terapkan dalam karirmu, dalam keinginanmu untuk menjadi content creator. Apa itu? Ya, ini adalah, aku namain prinsip ini adalah bikin konten sama dengan kerja. Iya. Jadi, ketika kita udah bekerja, baik itu kita lagi nggak senang, lagi sedih, kita kan juga harus mengerjakan pekerjaan itu ya. Ya kita mundur aja, mungkin teman-teman ada yang belum bekerja nih, ada yang masih pelajar, ada yang masih pemula gitu ya. Kita ganti kerja ini sebagai sekolah, ya. Kan lebih gampang, lebih enak untuk dipahami. Jadi ketika kita punya mindset sekolah ini ya, jadi mau kita lagi senang, lagi sedih, kita harus berangkat sekolah. Lagi nggak ngerjain PR, lagi ngerjain PR, kita harus tetap berangkat sekolah. Lagi berantem sama teman, lagi nggak suka sama teman, lagi suka sama teman juga, kita harus berangkat sekolah. Dan sama halnya ketika kita lagi bekerja. Ketika kita lagi bekerja, sedih, senang harus bekerja. Lagi viewers tinggi atau turun, kita harus bekerja. Komen yang banyak, komen yang dikit, kita harus tetap bekerja. Karena itu udah kewajiban kita, udah tanggung jawab kita. Bikin itu menjadi kewajiban, bikin itu jadi tanggung jawab, maka kamu akan bisa konsisten setiap harinya. Kamu bisa rutin untuk upload setiap harinya, rutin untuk bikin konten. Prinsip ini penting, biar kita nggak cuma terlalu sensitif dengan angka-angka, terlalu terbebani dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, terlalu menggebu-gebu di awal. Jadi punya mindset, bikin konten sama dengan kerja, itu penting. Ini udah sering aku gembor-gemborin, udah sering aku share to the world, udah banyak banget, karena ini adalah prinsip penting, yang simple sebenarnya, cuman kalau diterapkan, hasilnya bakal wow, bakal amazing. Ya, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Nah, sebenarnya di video selanjutnya, aku mau share sesuatu yang berbeda, karena untuk bikin konten-konten kayak gitu sebenarnya ya cuma di luar dari pekerjaan utamaku. Pekerjaan utamaku sebenarnya editor video, terutama untuk makanan. Jadi aku adalah seorang editor, food vlogger, food reviewer, yang kebetulan berpenghasilannya dari sana. Dan mungkin aku akan share gimana cara dapetin uang lewat food vlogger, food review. Tapi buat kamu sebelumnya yang pengen lebih jago ngomong depan kamera, ini aku jualan dulu ya, ngiklan dulu. Buat kamu yang pengen lebih jago ngomong depan kamera untuk perkembangan karirmu, perkembangan dirimu sendiri, kamu bisa ikutan belajar di e-courseku, 7 hari, biar kamu bisa lebih jago ngomong depan kamera. Nah, di situ aku udah sediain materinya apa aja dalam bentuk video, terus tugas-tugas yang praktekable, dan juga ada grup diskusi kalau kamu pengen ikutan berdiskusi atau sharing-sharing di sana. Nanti aku akan bantu menilai apakah ada yang kurang dari videomu, dan timku nanti juga akan bantu. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Oh iya, tadi iklannya ya, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Ini aku agak ngeblank, sorry banget. Kalau pengen ikutan kelasnya, cek link di deskripsi atau di komen. Aku udah sematin linknya. Oke, terima kasih, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe dan komen-komen kalau kamu pengen berdiskusi bareng aku. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.